7 aturan ruang tamu lesehan ala Jepang. Bikin rumah nyaman, bersih, rapi. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, membagikan manfaat lebih banyak. Terima kasih. Pernah nggak sih ngerasa rumah itu secara fisik ada, tapi rasanya kok nggak bikin tenang sama sekali? Pulang kerja, niatnya istirahat, malah mata capek. Lihat barang di mana-mana. Duduk di ruang tamu, tapi rasanya pengen langsung ke kamar dan nutup pintu. Aku juga pernah di fase itu. Ruang tamu penuh sofa besar, meja besar, hiasan besar, tapi ketenangan kecil banget. Sampai akhirnya aku sadar satu hal sederhana. Bukan rumahnya yang salah, tapi cara kita memperlakukan ruangnya. Hari ini, aku mau cerita tentang 7 aturan ruang tamu lesehan ala Jepang. Bukan aturan kaku, tapi kebiasaan kecil yang efeknya besar ke pikiran, dan yang paling penting ini relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Aturan pertama, lepaskan ide ruang tamu harus penuh. Di Jepang, ruang kosong itu bukan kekurangan, tapi kelegaan. Semakin banyak ruang bernapas, semakin tenang kepala kita. Kalau setiap sudut harus diisi, ya wajar pikiran ikut sesak. Aturan kedua, duduk lebih dekat ke lantai. Kedengarannya sepele ya, cuma pindah dari sofa ke lantai. Tapi efeknya ke badan dan pikiran itu nyata banget. Coba perhatiin, waktu kita duduk di sofa empuk, badan cenderung tegang, punggung tegak, tangan sibuk pegang HP, pikiran lari kemana-mana. Rasanya kayak masih siap kerja walau lagi di rumah. Beda ceritanya waktu lesehan. Badan otomatis turun, bahu pelan-pelan jatuh. Napas jadi lebih panjang tanpa disuruh. Orang Jepang percaya posisi tubuh itu ngaruh ke kondisi mental. Duduk rendah bikin kita lebih membumi. Nggak merasa lebih tinggi dari orang lain. Nggak ada jarak berlebihan saat ngobrol. Makanya ruang tamu lesehan itu kerasa hangat. Ngobrol jadi lebih jujur. Diam pun nggak canggung. Bahkan seringnya cuma duduk sambil minum teh. Tapi hati kok adem, dan ada efek lain yang jarang disadari. Lesehan bikin kita nggak betah lama-lama pegang barang. Nggak ada tempat buat naruh banyak hal. Akhirnya, barang yang masuk ke ruang tamu juga ikut berkurang. Ini pelan-pelan ngajarin kita hidup lebih sadar. Datang, duduk ngobrol, lalu pulang, tanpa harus ninggalin jejak berantakan. Buat yang bilang lesehan itu capek, sebenarnya bukan capek, kita cuma belum terbiasa. Sama seperti pikiran kita yang kebanyakan duduk di tempat tinggi. Pas pertama kali aku coba, rasanya aneh. Tapi setelah beberapa hari, aku malah merasa sofa itu berisik. Lesehan itu sederhana, tapi justru di situ rumah mulai terasa sebagai tempat pulang. Aturan ketiga, sedikit furnitur tapi fungsional. Di ruang tamu lesehan Jepang, nggak ada kursi buat pajangan. Kalau nggak dipakai, ya nggak perlu ada. Ini bukan pelit ini. Namanya sayang energi. Aturan keempat, bersih sebelum rapi. Ini penting banget dan sering kebalik, percuma rapi tapi kebanyakan barang. Bersih itu ringan, rapi itu bonus. Aturan kelima, warna netral yang menenangkan. Bukan berarti rumah harus membosankan, tapi warna lembut bikin mata istirahat. Kalau mata tenang, hati biasanya ikut nurut. Aturan keenam, biarkan cahaya dan udara masuk. Ruang tamu lesehan Jepang selalu ramah sama cahaya alami. Rumah yang terang itu bukan cuma enak dilihat, tapi enak dirasakan. Bonusnya listrik juga lebih hemat. Dompet ikut senang. Aturan ketujuh, ruang tamu itu untuk hidup, bukan pamer. Ini aturan yang kelihatannya sederhana tapi paling sering dilanggar. Tanpa sadar kita bikin ruang tamu bukan buat kita, tapi buat orang lain. Takut dibilang sederhana, takut dibilang kosong, takut dibilang nggak niat. Akhirnya apa? Ruang tamu jadi cantik tapi kaku.
Rapi tapi nggak ramah. Duduk sebentar aja rasanya kayak lagi numpang foto. Padahal kalau dipikir-pikir, seberapa sering sih tamu datang dan seberapa sering kita sendiri duduk di situ. Orang Jepang melihat ruang tamu sebagai ruang hidup, tempat minum teh sambil bengong, tempat anak rebahan, tempat ngobrol tanpa posisi badan tegang. Bukan tempat pamer sofa, bukan tempat pamer hiasan, bukan tempat takut barang rusak. Kalau ruang tamu bikin kamu was-was, takut geser, takut kotor, takut berantakan, itu tanda ruang itu nggak benar-benar milikmu. Ruang yang sehat itu ruang yang boleh berantakan sebentar, boleh kosong, boleh berubah. Karena hidup nggak selalu rapi dan rumah seharusnya mengerti itu. Lesehan mengajarkan satu hal penting. Semua orang setara. Nggak ada posisi paling tinggi. Nggak ada jarak sosial yang dibuat oleh furnitur. Makanya obrolan di ruang tamu lesehan sering terasa lebih jujur, lebih dekat, lebih hangat. Jadi sebelum menambah barang di ruang tamu, tanya satu hal ke diri sendiri. Aku mau ruang ini dipakai atau dipamerkan? Kalau jawabannya dipakai, berarti kamu sudah paham inti rumah yang menenangkan. Kalau kita tarik garis besar dari 7 aturan tadi, semuanya sebenarnya nggak ribet dan nggak mahal. Inti utamanya cuma satu rumah, itu harus memihak ke kita. Ruang tamu lesehan ala Jepang mengajarkan bahwa tenang itu datang dari pengurangan, bukan dari penambahan. Semakin sedikit distraksi, semakin banyak ruang untuk bernapas. Dari ruang kosong, dari furnitur yang seperlunya, dari cahaya yang masuk bebas, dari warna yang gak berteriak, semuanya pelan-pelan membentuk satu rasa. Rasa diterima saat pulang, rasa aman untuk duduk diam tanpa perlu apa-apa. 7 aturan ini bukan soal gaya Jepang, tapi soal keberanian berkata cukup sedikit barang. Cukup bukan untuk pamer. Cukup tidak membebani rumah dengan ekspektasi. Karena pada akhirnya, rumah yang baik bukan yang bikin kagum orang lain, tapi yang bikin kita lebih tenang menjalani hidup setiap hari. Makasih sudah mau dengar curhatan panjang ini. Sampai ketemu lagi. Semoga rumah kalian makin nyaman dan hari-hari kalian makin damai.